Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-133. Gimana? Udah liburan kemana aja nih? Oke, seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan telah menaklukkan api 3000 pembakaran dan menciptakan satu jenis api surgawi baru yang disebut sebagai api 3000 teratai hati. Baru keluar dari domain bintang, Shoyan sudah diganggu dengan antek-antek Dajjal Sekte Suan mendalam dan Sekte Langit mendalam, meskipun akhirnya digeprek juga dengan api surgawi 3 teratai hati serta rombongan Dozun yang siap sedia berdiri di sisi Kang Pakboy. Untungnya tidak hanya kabar buruk yang diterima Shoyan dengan kedatangan si antek Dajjal, tuan muda ketiga keluarga Show itu juga turut mendapatkan kabar baik karena Menara Pil mendapatkan informasi tentang lokasi penjara Abah Yochen yang baru. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Shoyan memasuki aula yang dipenuhi suasana serius sebelum menatap tajam pada 3 kepala menara dengan tatapan tergesa. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yolo ditangkap, dan dalam waktu kurun itu juga Shoyan benar-benar merasakan penderitaan atas ketidakmampuannya menyelamatkan Abah. Bagaimanapun apa yang Shoyan miliki saat ini semuanya dibuka dan diberikan oleh Yochen, dan oleh karena itu sampai kapanpun gurunya yang berharga akan selalu menempati posisi luar biasa di hidup Shoyan. Saat melihat tatapan Shoyan yang begitu berapi-api, Suan Kongzi pun buru-buru menenangkan dan meminta Shoyan untuk berpikir jernih karena menyelamatkan Yao Zunze bukanlah hal yang mudah. Tentunya Yao Chen tidak akan mau murid yang begitu dia sayangi datang dengan sembrono menyerahkan nyawanya cuma-cuma. Shoyan dengan patuh mengangguk setelah mendengar omelan Suan Kongzi sebelum menanyakan apa yang telah dilakukan Menara Pil sampai bisa mengumpulkan informasi dengan begitu cepat. Sebenarnya Menara Pil telah mengumpulkan informasi tentang Yochen selama hampir setahun, namun mereka baru bisa mengonfirmasi kebenarannya sekarang, dan karena itu jugalah mereka baru berani menyampaikannya kepada Shoyan. Baru setelahnya Suan Kongzi mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah, tepatnya ke sebuah tempat yang disebut sebagai Pegunungan Jiwa Kematian. Menurut apa yang ditemukan Menara Pil, pegunungan itu menyembunyikan satu cabang aula jiwa yang menjadi tempat Abah Yolo di penjara. Shoyan dengan lembut menggumamkan nama Pegunungan Jiwa Kematian di mulutnya, di mana tepat ini sudah dikenal sebagai satu tempat berbahaya di dataran tengah. Namun berhubung tempat itu adalah lokasi Abah di penjara, Shoyan pasti akan berusaha tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Shoyan berusaha nimbrung dengan menanyakan pertanyaan paling penting, yaitu jumlah Dozun yang berjaga di aula cabang Pegunungan Jiwa Kematian, dan membuat ekspresi rombongan Shoyan berubah muram setelah mendengar jika kemungkinan ada 5 elit Dozun yang menjaga Pegunungan Jiwa Kematian. Ekspresi Shoyan berubah sedikit setelah mendengar jumlah kekuatan yang terlalu luar biasa, menandakan betapa aula jiwa memang sangat menghargai Abah dan tidak akan membiarkan siapapun menyelamatkan atau mengambil alih alkemis terkuat di benua itu dari tangan mereka. Shoyan mulai menghitung jumlah Dozun di sisinya, yang mana paling banyak Shoyan hanya memiliki 3 sobat Dozun termasuk si Ujang. Karena itu sepertinya Shoyan memang harus menunggu Feng Xian untuk menambahkan bala bantuan di ranah Dozun. Belum sampai Shoyan selesai menghitung-hitung pasukan yang dia bawa, Suan Kongzi malah menambah satu eksistensi yang harus Shoyan waspadai, yaitu pelindung aula jiwa yang disebut sebagai Tianzun. Yang membagongkan adalah bahkan seorang panatua terhormat layaknya Mugu belum memiliki kualifikasi untuk menjadi Tianzun aula jiwa. Shoyan tidak bisa menahan wajahnya muram saat mendengar ini, karena jika apa yang disebut Tianzun aula jiwa ini memang lebih kuat dari Mugu, maka kemungkinan besar mereka adalah monster di level bintang 5 Dozun yang bisa dilawan setidaknya dengan gabungan kekuatan Xiaoshan dan Ujang. Untungnya menurut Suan Kongzi, Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di aula jiwa dan hampir tidak mungkin mereka muncul di aula cabang yang telah dijaga oleh 5 Dozun. Shoyan menghela napas
berat mendengar penjelasan demi penjelasan Suang Kongzi hingga akhirnya mempelajari peta yang diberikan Suang Kongzi dengan cermat sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dan menangkupkan tangan untuk berterima kasih kepada kepala menara pil. Xiaoyan menjelaskan jika dia akan mulai bergerak setelah memberi kabar kepada Feng Xian, membuat Suang Kongzi auto tersenyum mengingat sohib kontolnya Abah Yolo dan menyebut bahwa pemimpin pavilion bintang jatuh itu memang akan menjadi bantuan yang sangat penting untuk Xiaoyan. Kemungkinan Feng Xian masih akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai wilayah pil dan oleh karena itulah Xiaoyan akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan kelompoknya, termasuk salah satunya menyempurnakan pil hijau jamur untuk Abah Sispek. Baru setelah mengobrol sedikit dengan Suang Kongzi tentang area yang harus mereka perhatikan terkait dengan aula jiwa dan pegunungan jiwa kematian, Xiaoyan pun menangkupkan tangan dan bergegas kembali ke kamarnya untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Yi Chen. Yang lupa Yi Chen itu siapa? Yi Chen itu calon ketua sekte langit mendalam yang di episode sebelumnya baku hantam sama Xiaoyan itu loh guys. Masih inget kan? Xiaoyan tertawa pelan ketika menyadari ada sebuah kekuatan spiritual yang melindungi cincin, namun hal itu sama sekali bukan masalah besar karena jejak spiritual ecek semacam ini bisa dengan begitu mudah dilepaskan oleh seorang alkemis tingkat 8 seperti Xiaoyan mulai mengobrak-ngabrik cincin penyimpanan Yi Chen dan menemukan sebuah gulungan berisi keterampilan jahat darah. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan dan dipaksa bergedik ngeri setelah membaca betapa mengerikan keterampilan berdarah yang dikembangkan oleh sekte langit mendalam. Keterampilan darah jahat mengandalkan kekuatan orang lain untuk diserap dan meningkatkan kekuatannya sendiri, di mana teknik semacam ini akan membuat doki penggunanya sendiri menjadi tidak murni. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tidak habis pikir dengan kekejaman sekte langit mendalam dan segera move on ke cincin isi penyimpanan lain, yaitu sebuah gulungan abu-abu yang berisi teknik surga persembahan tangan iblis, di mana teknik ini adalah keterampilan yang digunakan Yi Chen pada akhir pertandingan. Namun kekuatan dan kebijaksanaan Yi Chen belum cukup untuk mempraktekkan teknik andalan sekte langit mendalam ini sampai ke puncaknya, dan tampaknya Xiaoyan memiliki sedikit minat untuk mempelajari teknik surga persembahan tangan iblis lebih dalam, utamanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Abah Yolo dari tangan aula jiwa. Karena harus menunggu kedatangan Feng Zunze, rombongan Xiaoyan masih punya waktu untuk bersiap, dan selama waktu itu Xiaoyan tidak hanya membantu Tianhuo Zunze memperbaiki pil hijau jamur, namun juga terus meluangkan waktu untuk mempraktekkan teknik surga persembahan iblis. Xiaoyishan dan rekan-rekan Xiaoyan lain hanya bisa geleng-geleng kepala melihat retreat gila-gilaan yang dilakukan Xiaoyan, tapi mereka pun memahami betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya, dan ketika sekarang dia sudah mendapatkan cukup kekuatan serta informasi, Xiaoyishan tahu jika lelaki pujaan hatinya itu tidak akan berani untuk bersantai sedikit pun. Tanpa terasa, setengah tahun berlalu dengan tenang sementara Xiaoyan melakukan retreat sampai lupa makan dan tidur. Setelah setengah bulan berlalu ini, menara pil tenggelam dalam gonjang-ganjing karena kemunculan tiba-tiba dari guntur pil 2 warna yang mengamuk di atas cakrawala menara pil. Namun belum sampai para petinggi menara menangani guntur pil tersebut, sesosok bayangan emas melayang di langit dan menerima serangan hebat guntur pil tanpa kesulitan sama sekali. Ya, sosok emas itu tidak lain adalah Ujang, dan orang yang menyempurnakan pil obat tentu saja adalah sang juara pertemuan pil Xiaoyan. 2 hari setelah guntur pil berakhir, Xiaoyan akhirnya meninggalkan retreat setengah bulannya dan keluar dari kamar dengan ekspresi bahagia setelah akhirnya menyempurnakan pil hijau jamur. Tianhuo yang menjaga kamar Xiaoyan di luar mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan, namun buru-buru menunjukkan ekspresi yang tidak kalah bersemangat setelah Xiaoyan memberinya pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat. Karena itulah Abah
si Spek buru-buru meraih pil hijau itu dan pergi ke kamarnya sendiri untuk menyerap pil yang akan mengembalikan kekuatannya ke puncak bintang 3 Dozun. Shoyan tersenyum melihat sikap bersemangat Tian Huo sebelum akhirnya beristirahat dan dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Setelah cukup memulihkan kondisinya, Shoyan pun kembali tenggelam dalam pelatihan teknik surga tangan persembahan iblis selama 5 hari sampai tuan muda ketiga keluarga Shou itu berdiri dari posisi retreatnya dengan semangat menyadari bahwa Feng Xian alias penolong yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tingkat atas menara pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah dan hanya digunakan untuk menerima tamu di VIP di mana Feng Zunze yang tersohor tentu saja akan menjadi salah satunya. Suan Kongzi di kursi kepala menara menyunggingkan senyuman ketika menyambut Feng Xian yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Shoyan. Nah, kali ini Feng Xian tidaklah datang sendirian dan sampai di menara pil bersama dengan seorang pria tua dengan tubuh lurus kaku seperti tombak sampai memberi seseorang perasaan yang tajam bak pedang. Bapak-bapak itu memperkenalkan dirinya sebagai Ti Jian atau dalam bahasa Indonesia berarti pedang logam, di mana nama itu cukup membuat Suan Kongzi terbelalak setelah memahami jika orang yang muncul di hadapannya adalah Tian Jian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu. Baru setelah memperkenalkan Ti Jian, Feng Xian pun bertanya di mana si bocil FF yang sudah membuatnya melakukan perjalanan jauh seperti ini sebelum kemudian disambut dengan tawa lembut dari luar aula yang disusul dengan masuknya beberapa sosok termasuk Shoyan yang sudah menantikan kedatangan Feng Xian sejak lama. Ketika Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan, cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat menyadari bahwa pemuda bintang 1 Dozong yang dia temui dalam waktu kurang dari 1 tahun lalu sekarang telah menjadi seorang elit bintang 9 Dozong yang perkasa. Lebih dari itu, Shoyan juga datang bersama dengan 2 orang ahli bintang 3 Dozun yang tampaknya memiliki hubungan dalam, yaitu Neng Yishan dan Abasis Pek. Tian Jian Zunze bahkan mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya setelah merasakan bahwa bapak-bapak dan gadis cantik yang muncul bersama Shoyan ini memiliki kekuatan yang sedikit lebih besar darinya. Melihat kebingungan di wajah Feng Xian, Shoyan pun kemudian memperkenalkan Shoishan dan Tian Huo sebagai rekannya yang juga akan menjadi pembantu operasi penyelamatan YOLO. Feng Xian akhirnya hanya bisa geleng-geleng kepala semakin memahami kenapa bocah random satu ini bisa menarik perhatian sohib lamanya. Karena Shoyan telah mengenalkan rekannya, Feng Xian pun memperkenalkan Ti Jian yang merupakan satu-satunya teman masa lalu yang bersedia pergi bersamanya untuk menyelamatkan Abah. Memang bahkan seorang elit Dozun pun akan berpikir ulang untuk menantang eksistensi sekuat aula jiwa. Dan untungnya Ti Jian merupakan petarung mandiri yang tidak terikat sekte sehingga bisa ikut menyelamatkan Abah tanpa khawatir. Ti Jian menyalonkan dirinya tanpa ragu dan justru merasa senang karena Abah memang pernah membantunya membalas dendam panjang di masa lalu. Shoyan terdiam saat mendengar nada suara Ti Jian dan diam-diam menaruh kekaguman kepada orang yang tampak seolah-olah dia sudah membuang segalanya tersebut. Baru setelah sedikit basa-basi, Shoyan dan Feng Xian pun masuk ke dalam obrolan utama, yaitu rencana penyelamatan Youchen, di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu berencana untuk segera berangkat esok hari karena khawatir aula jiwa akan memindahkan Abah ke tempat lain. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar kegercapan Shoyan, namun memang bergerak secepat yang mereka bisa adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Karena itulah Feng Xian akan mengikuti apa yang direncanakan Shoyan, sementara Suan Kongzi hanya bisa mengangguk tanpa daya sambil mendoakan agar operasi penyelamatan Youchen ini mendulang keberhasilan. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun, muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ya, beberapa sosok itu adalah Shoyan serombongan pengajiannya, dan tepat saat itulah misi penyelamatan Abah yang telah menghantui Shoyan selama bertahun-tahun akhirnya dimulai.
Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil dan dengan kecepatan kelompok Shoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Di bawah kecepatan yang gila-gilaan, Shoyan merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat sebelum kemudian melihat bayangan garis besar pegunungan yang membentang menandakan bahwa mereka akan segera sampai di tempat tujuan. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Shoyan melambaikan tangannya dan mengarahkan semua rekannya agar berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Instruksi diterima dan Xian selaku petarung paling lemah di sana hanya bisa terduduk lemas seolah habis mengalami macet berhari-hari karena kena arus mudik. Selama masa pemulihan, Feng Xian menjelaskan bahwa banyak hal tentang pegunungan jiwa kematian di mana pada musim ini kabut dingin pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Feng Xian menekankan bahwa operasi ini bisa dibilang kesempatan satu-satunya untuk mereka karena jika operasi penyelamatan gagal, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Baru setelah mendengarkan beberapa kata sambutan dari Feng Xian, kepala pavilion bintang jatuh itu pun memimpin rombongan untuk bergerak berubah menjadi burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung bergegas menuju ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Seperti yang sudah diperkirakan, ketika rombongan Shoyan lebih dalam ke dalam pegunungan, mereka menemui masalah karena tidak lagi bisa melihat peta pemberian Suan Kongzi berhubung kabut di sekitar pegunungan benar-benar memblokir seluruh indera manusia. Karena itulah kecepatan pun akhirnya berkurang karena Shoyan dan kawan-kawan hanya bisa menggunakan insting mereka untuk mencari markas aula jiwa. Karena lambatnya pergerakan malam pun tiba dan Feng Xian harus mengarahkan rombongan untuk berhenti sejenak karena binatang iblis di pegunungan jiwa kematian akan sangat ganas di malam hari. Berhubung Feng Zhongze tidak salah lagi adalah orang paling paham tentang dataran tengah, Shoyan tidak berani mengabaikan setiap nasihatnya sama sekali dan memutuskan untuk menuruti apapun yang diinstruksikan oleh Om Feng Xian. Awalnya Shoyan dan rombongan masih bisa menikmati malam pegunungan jiwa kematian yang sangat gelap dan sejuk, namun masalah datang ketika koloni semut penelan batu muncul di mana jenis binatang iblis ini memiliki jumlah yang sangat menakutkan, di mana bahkan binatang iblis peringkat ke-8 pun akan memilih untuk bersembunyi daripada dikeroyok beramai-ramai. Feng Zhongze dengan cepat bangkit dan memerintahkan semua orang untuk bersembunyi karena hal yang terbaik untuk dilakukan ketika bertemu semut penelan batu adalah menghindarinya. Tapi belum juga Om Feng Xian selesai bicara, Xian tiba-tiba turun dari pohon dan malah menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Feng Xian auto membelalakan matanya bertanya apakah si loli gemes ini nyari mati apa gimana, hingga membuat Shoyan panik dan bersiap untuk menyelamatkannya. Namun belum sampai Shoyan menginjakan kaki di tanah, suara semut penelan batu tiba-tiba berhenti disusul dengan kembalinya Jian dari dalam hutan dengan membawa seekor semut emas raksasa bersayap 8 yang tidak lain adalah Ratu Semut Penelan Batu. Sama sekali tidak memberikan waktu bagi rekan-rekannya untuk menelaah apa yang terjadi. Jian hanya tertawa kecil dan sekali lagi memberikan informasi Bagong bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan saat ini juga karena si Ratu Semut akan menunjukkan di mana lokasi cabang aula jiwa berada. Shoyan yang memang sudah mengetahui identitas Xian yang sebenarnya tampak lebih tidak terkejut dibanding yang lain karena bagaimanapun garis darah naga void kuno sebagai binatang iblis puncak memang mampu memberikan tekanan pada binatang iblis berperingkat rendah layaknya semut penelan batu. Xian mulai bergerak dan memimpin rombongan dalam bergegas menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Setelah bergerak beberapa lama, Ratu Semut tiba-tiba berhenti mengeluarkan semacam gelombang supersonik yang diikuti dengan jatuhnya puluhan atau mungkin ratusan burung hitam yang tidak lain adalah mata aula jiwa di pegunungan jiwa kematian. Burung kecil semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Shoyan tidak mampu menemukannya dengan persepsi spiritual. Karena itulah Shoyan sangat bersyukur ada Jian di kelompoknya, dimana kalau bukan karena semut penelan batu, mungkin aula jiwa sudah mengetahui pergerakan mereka sejak awal. Meskipun begitu, perasaan waspada masih terus dirasakan oleh kelompok Shoyan, apalagi dalam 10 menit selanjutnya mereka telah tiba di sebuah lereng tinggi dan curam. Pada bagian lembahnya terdapat sebuah
sebuah aula hitam besar seluas 1000 kaki yang tidak lain adalah markas cabang Aula Jiwa, menandakan bahwa saat ini mereka benar-benar telah sampai di tempat tujuan. Shoyan mampu merasakan jika aula itu diselimuti oleh kekuatan spasial, namun untungnya mereka memiliki Xian yang bisa merobeknya pelindung spasial tanpa memberitahu orang di dalam, bahkan pembuatnya sendiri. Rencananya begitu pelindung dibuka, Xian akan melepaskan semut penelan batu untuk menggigit para ahli kerucil Aula Jiwa sampai mati. Kemudian kelompok ahli Dozun alias Feng Xian, Ti Jian, Choi Xian, dan Tian Huo akan memblokir kelima elit Dozun Aula Jiwa, sementara Shoyan harus bergegas menyelamatkan Yo Chen dalam waktu itu. Pemblokiran ini tidak bisa berlangsung lama dan karena itulah Shoyan harus segera pergi setelah membawa Abah. Namun Feng Xian dan Ti Jian langsung merubah ekspresi mereka saat Shoyan melambaikan tangan dan memanggil Ujang yang sebenar-benarnya merupakan boneka tingkat Dozun, sehingga dengan demikian jumlah Dozun yang dimiliki Aula Jiwa dengan jumlah Dozun pembantu Shoyan saat ini berada pada jumlah yang sama. Baru setelah memastikan segala persiapan telah selesai, Shoyan pun mengarahkan Xian untuk mulai membuat pintu masuk mereka dan mengerahkan sejumlah besar semut penelan batu ke dalam markas cabang Aula Jiwa. Shoyan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah sebelum kemudian bergegas memasuki celah spasial dan memulai operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun. Sosok-sosok hitam yang memenuhi aula besar langsung diliputi kebingungan saat melihat semburan semut penelan batu menyerbu dan bertanya-tanya bagaimana binatang iblis hobi keroyokan ini bisa masuk ke dalam pelindung spasial aula. Sesosok hitam yang dipanggil pelindung Liu dan tampak memiliki posisi cukup tinggi muncul sebelum memerintahkan semua kerucil Aula Jiwa untuk membantai semut penelan batu agar tidak mengganggu para tetua terhormat. Namun betapapun para antek Dajjal Aula Jiwa membasmi semut penelan batu, jumlah yang begitu besar tidak berhenti-hentinya muncul sampai pelindung Liu pun mulai merasakan pasti ada sesuatu yang salah telah terjadi. Namun belum sampai memahami apa yang terjadi, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi sebelum memunculkan nyala api yang kejam menghancurkan antek-antek Dajjal itu sampai menjadi sekelompok daging. Dalam sekejap aula menjadi gonjang-ganjing ketika beberapa sosok bergegas turun dari langit seperti harimau yang memasuki kawanan domba dan membuat para antek Dajjal menyadari bahwa markas cabang ini telah menerima serangan musuh. Beberapa saat kemudian sebuah pekikan penuh ketidakpercayaan menggema di seantero aula, membuat Shoyan yang masih menggantung di langit menunjukkan wajah tawa kecil saat melihat Om Mugu tanpa diduga-duga juga berada di aula ini. Mugu tidak menyangka jika bocil FF1 ini benar-benar memiliki keberanian untuk memasuki Aula Jiwa demi menyelamatkan gurunya. Satu demi satu tetua terhormat Aula Jiwa muncul, membuat Feng Xian segera melayangkan tatapan tajam ketika meminta Shoyan bergegas mencari Yolo selama dia dan Dozun lain menahan Dozun Aula Jiwa. Shoyan memang telah memutuskan untuk mempercayakan urusan perdozuan kepada teman-temannya dan segera berubah menjadi garis hitam ketika dengan cepat menyerbu ke bagian dalam aula. Tepat ketika Shoyan memasuki aula lebih dalam, muncullah sesosok orang tua berpakaian ungu yang tidak lain adalah King Tian alias sosok Dozun yang telah 2 kali menghancurkan tubuh spiritual Shoyan ketika bertemu dengan Abah itu loh. Masih ingat kan? Jujur, King Tian tidak berharap Shoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya secepat ini, membuat ekspresinya berubah menjadi gelap dan dingin ketika melayangkan sebuah telapak doki ke arah Shoyan. Sementara itu Shoyan mengedarkan doki ke seluruh tubuhnya sebelum meledakkan api 3000 teratai hati yang langsung bertubrukan dengan telapak tangan King Tian dengan keras. Shoyan terdorong mundur 10 langkah ketika menghadapi penindasan seorang elit Dozun. King Tian dengan ekspresi jelek berusaha untuk menyerang Shoyan lagi sebelum dihadang oleh kemunculan Ujang yang akan menjadi lawan King Tian pada operasi kali ini.
Shoyan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah King Tian ketika tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang sekali lagi merangsak masuk ke dalam aula besar seperti kilat. Shoyan sempat dihadang oleh 3 atau 4 elit dozong, namun kesemua dozong itu hanyalah kurucil bagi Shoyan dan sang tuan muda ketiga keluarga Shou mampu menumpasnya dengan begitu mudah. Shoyan tertawa terbahak-bahak setelah melepaskan cahaya ganas hingga menyisakan satu saja pelindung aula jiwa yang langsung memasang wajah ketar-ketir. Tanpa banyak babi ibu, Shoyan memerintahkan pelindung dozong itu untuk membawanya ke ruangan tempat Abah ditahan kalau tidak mau diubah menjadi abu seperti 3 pelindung lainnya. Di depan bayang-bayang kematian yang begitu menakutkan, pelindung dozong itu hanya bisa terbata-bata ketika mengungkapkan lokasi Abah, membuat Shoyan tanpa pikir panjang langsung menuju tempat yang ditunjukkan dan sampai di sebuah alun-alun yang diresapi aura kematian aneh. Shoyan tidak bisa menahan keharuan di matanya ketika melihat sekelompok cahaya terang di tengah alun-alun memancarkan aura yang menyebabkan seluruh tubuh Shoyan bergetar sebelum berubah menjadi anak panah yang menyerbu ke dalam alun-alun seperti yang dia bisa. Dalam beberapa napas mata Shoyan dipenuhi dengan embun saat melihat seorang pria tua dengan rantai besar di bagian dalam klaster cahaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yolo. Shoyan tanpa sadar menekuk lututnya sendiri dan berlutut di hadapan sosok pria tua itu sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah suara serak yang menyebabkan seseorang berduka ketika mengabarkan bahwa murid nakal yang membuat gurunya telah menunggu begitu lama ini akhirnya datang. Abah, waduh, auto mengandung bawang nih episode kali ini guys. Akhirnya Mang Oyen ketemu juga sama Abah Yolo. Bagaimanakah respon Youchen melihat muridnya benar-benar datang setelah sekian tahun tidak berjumpa? Apakah Shoyan benar-benar bisa menyelamatkan Abah kali ini? Ataukah tiba-tiba akan muncul pelindung aula jiwa yang lebih kuat dan menggagalkan misi penyelamatan Shoyan? Nggak sabar kan? Sama guys, nggak sabar ini tuh. Lanjut nggak? Tulis dong di kolom komentar yang banyak. Atuh kalian teh tembusin kayak di Cakra Diva atuh sampai 5.000 komen. Atuh like-nya juga sampai tembus 50.000 komen. Itu edan ya. Sampai like-nya juga edan-edanan sih emang pas di Cakra Diva mah ya. Aduh, aing mah kapan ya bisa kayak gitu lagi ya? Aduh. Rindu sama Cakra Diva. Kalian rindu nggak sama channel Cakra Diva ya? Asa rindu banget gitu ya. Aduh. Tiba-tiba menjadi bawang ini teh, jadi ada yang motong bawang di sini. Aduh.